Ya, EYD itulah. Itu ada semuanya di situ. Kamus KBBI. Besar, ya. Ya. Nah, itu Sekarang kan. ada PUBI. Ya, PUBI sekarang ya. PUBI. Ya, betul. Betul. Itu. Kalau dengan ragu, itu Google aja. Kalau nggak tahu sebuah kata, nggak tahu artinya, Google aja. Itu pekerjaan seorang penulis. Jadi makanya saya selalu nggak setuju kalau orang asal jeplak itu, asal tulis itu. Dia nggak ngerti, apalagi ditempel-tempel di rumah, di gandeng. Kalau di rumah kan dikasih emotion. Gitu. Nah, ada lagi pembenaran dari penulis, dan itu terjadi. Ispedi Setiawan ZS itu menulis maunya kata yang diulang, maunya mandi itu digandeng, mandi jalan-jalan itu digandeng, nggak pakai strip. Kalau saya orangnya disiplin, jalan ya dipakai strip dulu. Ya terserah, pada akhirnya sih terserah lah ya. Kalau saya pada akhirnya terserah. Ketika ada kawan-kawan yang notabene sudah hebat, kok kayak gitu ya pilihan dia kayak gitu, dibiarin aja. Tapi secara umum ya harus, kalau menurut saya harus dengan yang benar itu. Nah, jadi kalau persoalan digandeng atau tidak itu studi sendiri dong. Dan dengan saya juga boleh. Maksud saya itu kan hal-hal yang mendasar sebagai seorang penulis. Hal yang sangat remeh-temeh lah istilahnya. Tetapi sangat penting. Remeh-temeh tapi penting itu. Kayak tanda baca, titik koma dan sebagainya itu sangat penting. Saya juga sering melupakan itu, Bang. Nah, apalagi nulis di Facebook ya. Koma itu kan banyak yang tidak dengan spasi. Setelah contohnya aku koma kan harusnya spasi ya. Apa? Bukan. Mana? Aku koma mau kata lain baru spasi. Kan nggak boleh nempel, harus spasi. Harus spasi. Iya, setelah koma harus spasi, setelah titik harus spasi. Itu kan banyak mulanya karena remeh-temeh, mulanya aku gede. Ya gini ya, kalau orang takut dan tidak pernah mencoba melakukan, ya selamanya akan takut terus. Kalau gagal, kalau saya itu dicoba aja dulu. Ya masa terus orang dengan alasan nanti aku ini, itu alasan dicari-cari. Kalau menurut saya tulis saja dengan bahasa dengan kualitas yang bagus. Persoalan remeh-temeh itu nanti sangat sebentar merevisinya. Oh, itukah apakah? Oh, nek akeh kepengin menang. Terserah kita. O-nya satu juga boleh. O-nya mau 10 juga boleh. Itu kan kembali lagi nanti. Dan terserah pada yang baca gitu ya. Ya terserah pada yang baca. Artinya walaupun O-nya 1 di badannya panjang boleh kan? Boleh saja. Oh, badannya O-nya cuma 1. Kayak aku baca. Oh, padahal aku kakak. Kayak gitu. Jadi sebenarnya gini ya. Kalau O-nya mau 10 apa itu kan hal-hal yang tidak begitu penting. Yang paling penting itu kualitas tulis karyanya itu secara keseluruhan. Kalau umpamanya jenengan nulis O10 kemudian dikirim ke media mana nggak dimuat, ya wajar saja yang O-nya kebanyakan, harusnya cuma 1 atau 2 atau 3 umpamanya kayak gitulah. Itu kan kembali lagi ke penilaian yang objektif itu. Objektif itu ya orang lain gitu, orang lain. Makanya saya selalu ke Mang Riswo itu saya coba lemparkan gitu. Kalau baik menurut saya sendiri itu apa sih? Kalau saya nggak mau, jujur aja kok. Saya lemparkan ke media massa, ke publik, ke redaktur itu. Berkompetisi dengan orang seluruh Indonesia. Tembus itu ada sesuatu kepuasan. Tanya Mang Riswo, pasti ada sesuatu kepuasan ketika tembus di NU, karena itu media-media nasional. Dan situ penyair-penyair Indonesia hebat sudah menulis di situ. Mang Riswo sudah di situ ya itu. Jujur saja, tahun 80-an kami di Padang, itu namanya Kelompok Studi Sastra Padang. Kelompok Studi Sastra dan Jurnalistik Padang. Kami anak-anak muda waktu itu, anak-anak muda, berkumpul. Ketika ada karya kawan yang dimuat di media massa, apalagi media massa Jakarta, itu kita diskusikan. Kayak syukuran gitu. Syukuran tanda petik lah ya. Kayak gini kan kita syukuran ini. Syukuran Mang Riswo itu kemarin tembus di Ma'arif NU Jawa Tengah. Dan itu media yang sudah menasional dan berhonor. Honornya berapa itu nggak usah disebutkan. Tapi di situ ada pertarungan. Ini kita syukuran. Walaupun mungkin rugi atau apa ya. Syukuran tombok. Nombok lah ya.
Menurut Ancas itu kemarin diantar sama Itu kan. majalahnya kemarin. Ternyata sudah ada situasinya dari Ansas ya, kayak gitu mas. Jadi nggak apa, yakin lah. Jenengan punya kemampuan masing-masing, termasuk Mas Ganteng ini. Dengar kan Ganteng? Apa belum pernah lihat yang diomongkan? Adanya yo. Iya, 3 baris itu Wah. mana? Ya. Kan dari dulu coba lihat, pengen lihat. Wah. Jangan-jangan hoa. Hanya Mas ya, aku nanya Mas, imajinasi. di dalam satu puisi Iya. itu ada klimaks dan anti klimaksnya enggak sih? Gini mas, puisi itu apa ya namanya, satu sebuah keutuhan gitu. Satu kalau kita contohkan ke Mang Riswa itu sebuah tubuh. Saya pernah ngomong ke Mang Riswa pasti sebuah tubuh. Tubuh itu ada kaki, ada jari, ada kepala, ada segala macam. Puisi itu ya. Tadi pertanyaannya apa? Ada klimaks dan anti klimaksnya. Oh gini, puisi itu berbeda dengan cerpen. Cerpen itu dibangun dengan cerita yang apa? Kalau puisi juga sebenarnya puisi itu cerpen mini atau novel yang mini, yang kecil. Itu menurut saya. Mau mulai dari manapun boleh. Jenengan akan bikin sebuah manusia. Mau telinga dulu boleh deh. Kaki dulu boleh, tangan boleh, kepala boleh. Itu puisi. Kalau cerpen biasanya orang pakai draft itu. Draft cerpen kerangka. Kalau cerpen kerangka karangan, cerpen novel. Kalau puisi mungkin bisa seperti itu, mungkin ya. Tetapi kalau saya tidak, saya akan bikin sebuah puisi. Anggaplah saya mau bikin sebuah patung atau bikin manusia. Saya mulai dari rambut dulu boleh, dari telinga boleh, mata boleh, kaki boleh, dan dari mana saja boleh. Yang penting dalam sebuah puisi itu ada daya sentuh, daya pikat, daya kejut. Itu menurut saya. Apapun bentuknya. Ya tadi yang 2 baris itu mas, aku kan cuma ngomong apa? Intinya Tuhan itu hanya Tuhan. Sungguh seluruh gitu. Ya kejutnya mana? Sungguh seluruh itu. Sungguh seluruh nggak ada sungguh seluruh itu. Itu sudah daya kejut itu. Sungguh seluruh, sungguh semuanya seluruh loh. Seluruh itu segala-galanya. Itu kosakatanya. Sungguh seluruh. Itu kosakata. Kalau itu pengantarnya. Nah, itu contoh puisi yang pendek. Kalau puisi yang panjang kan satu-satu dijabarkan. Ya, iya. Dan bisa diperkecil sekecil mungkin. Terserah mood kita, terserah saat itu kita tuh punya apa namanya, imajinasi, punya daya sentuh, punya ekspresi seperti apa. Ekspresi yang dituangkan itu seperti apa, macam-macam. Karena tergantung mood kita mood atau sesuatu yang melingkupi kita. Yang melingkupi kita saat itu. Atau mungkin yang di sekitar kita, yang kita tangkap dengan perasaan, penglihatan dan seterusnya. Begitu. Nah, kenapa puisi-puisi panjang? Kawan-kawan yang belum menguasai katakanlah teknis atau pengalaman menulis puisi yang banyak, itu ngelantur. Ngelantur puisinya itu, ibarat ngomong itu ngelantur, nggak fokus deh. Bisa tentang kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dengan memegang bambu runcing, mengangkat, membunuh musuh, enggak gitu. Kemerdekaan sekarang itu seperti apa? Bukan zaman dulu. Hamid Jabar bahkan menulis apakah kita benar-benar sudah merdeka. Kayak gitu. Pertanyakan. Mang Iriswa juga pernah menulis tentang kemerdekaan kalau nggak salah. Saya juga menulis tentang itu. Tetapi bukan yang mengangkat bambu runcing dicubleskan, nggak ya gitu lagi. Udah nggak zamannya gitu ya. Ya kita masa nulis itu ngalami aja enggak kok. Itu kan terlalu bohong lah, Terlalu hoax. Naif gitu. terlalu naif bahasanya. Jadi kelemahan kawan-kawan yang belum lama menulis puisi, belum bertarung lama, itu selalu ngelantur. Ngapain sih, fokus aja deh. Sekarang umumnya kita mau bicara tentang hujan, bicara aja hujan. Gak usah ngomongin pohon-pohon bertumbangan di sana, ngapain? Sederhana kok, hujan membasahi halaman rumahku. Di halaman rumahku tiba-tiba muncul wajahnya. Puitis.
di halaman rumah hujan tiba-tiba muncul wajahmu, umpamanya ini kan bahasa umpama yang sangat ngawur lah gitu lah ya, tapi kayak gitu. Ada kejutannya, hujan di halaman tiba-tiba muncul wajahmu dan engkau mengatakan sesuatu, kekasih, aku sudah sangat rindu padamu, umpamanya. Rinduku sudah basah. Nah, ya. Umpamanya itulah bahasa-bahasa yang sebetulnya bahasa-bahasa yang jadi mengejutkan. Nah, itu saya bilang tadi, kalau bisa ada daya kejut gitu. Terus ini Mas, saya kadang-kadang terjebak dengan ini. Biasanya kalau ada aturan nggak sih setiap bait itu berapa baris? Oh, tidak ada. Kadang-kadang Ada. ini udah 4 baris. Ada. Ini udah 3 baris. Satu baris itu lagi apa ya sih kira-kira pas gitu loh, bundet sih gitu. Biasanya gitu loh. Ketemu Enggak usah. Kan ketemu gitu. Puisi Bareng modern loh. itu, Orang namanya tersebut puisi modern ya. Puisi mutakhir. Itu bebas. Mau setekat kata pun boleh. Nggak kayak pantun. Mau satu huruf pun boleh. Jadi puisi itu sangat merdeka gitu. Mau bikin satu puisi satu huruf boleh, punya judulnya panjang. Aku merindukanmu setiap malam minggu. A, isinya tok umpamanya. Silakan aja. Oh, 3 huruf gitu kan. Silakan aja. Enggak apa-apa. Lupa kamu kapak itu. Terus mungkin ini loh Mas, setiap bait itu mungkin harus ada sebuah arti tersendiri, terus beda dengan baris kedua, atau bisa juga langsung nyambung gitu. Gini, kembali lagi, jangan Grupnya. mikir-mikir bait. Nulis aja. Contoh yang terbaru ini, aku bukan ini kan hanya contoh aja. Jadi contoh yang real yang juga aku lakukan. berarti udah berkesinambungan ya Mas, antara satu keutuhan puisi itu yang menceritakan ya kudu nyambung dia Mas. Anu wis akan meneh tiba-tiba deh. Saya pun kadang-kadang gini Mas, terjebak pada satu pemikiran ketika membuat itu bahwa harus ada koherensi di antara setiap bait gitu loh, Mas. Itu yang justru membuat saya bundet. Iya, ini kan asurasi itu tadi. Ya, apalagi kalau sudah ketik terus kemudian HP-nya lowbat. Awalnya boleh jadi momen teman. Jadi gini, kita jangan terjebak atau terikat dengan hal-hal seperti itu. Bebaskan, mau tanpa bait, mau hanya sebait itu, ada yang sebaris, ada yang 5, ada yang 10, suka-suka gue. Tetapi dengan catatan menjaga keutuhan dalam puisi itu. Dijaga keutuhannya. Dijaga. Tapi biasanya ada beberapa puisi Mas Ebi sama Pak Krismo kan dalam beberapa bait tidak berkesinambungan. Tapi biji-biji kok bait ketiga apa keempat itu yang menyengat korelasi antara bait-bait itu loh Mas. Sebenarnya gini, tetap berkesinambungan, ada daya sentuhnya, ada benang merahnya sebetulnya. Namanya Mang Wiriswo kemarin terakhir yang saya baca di Facebook itu Perjalanan Cinta. Dia ada kesinambungan dari Karanganjog, dari Anda ke rumah saya. dari Karanganjog, Duku Renteng dan sebagainya. Itu kan sebuah kesinambungan. Dan tetap ada semua penyair-penyair besar itu ada benang merah. Benang merah itu benang merah namanya. Punya contoh aja Khairil ketika puisinya Aku gitu. Aku ini binatang jalang dari kumpulan terus itu satu keutuhan gitu. Ada benang merah yang menyambungkan di situ. Mang Rizwan juga, saya juga seperti itu. Ini kok urut terus ya? Enggak ada sinyal mungkin. Kayak gitu. Wifi sekarang. Wifi ini emang. Baru dipasang kabel gitu. Nah, itu ya sih. Itu mau satu lokasi. Aku nggak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi gitu Mas Tomo. Kalau menulis puisi itu jangan sampai memikirkan mau bait mau apa nggak usah. Tulis saja. Nggak usah, kok ini cuma sebaris, oh ini 5 baris. Nggak, abaikan itu. Ngalir aja, ngalir. Selagi ngalir tulis saja. Oh rasanya udah berhenti. Nanti kan kita namanya kalau saya punya imajinasi ya. Imajinasi dan inspirasi dan kreativitas. Nah, itu 3 hal itu ya. Imajinasi, inspirasi dan kreativitas.
itu selalu kemudian kita akan bergerak pasti. Kita fokus lagi ke situ, fokus ke kita tuh karyanya lagi mau nulis apa gitu. Guritan juga sama saja. Guritan itu mesti bahasa Jawa kok. Ini hanya kalau mau ke bahasa Jawa itu tinggal ditranslate aja untuk menulis guritan. Mohon izin tanya Pak Dek, Ya. ketika Pak Dek menulis itu haruskah selalu menentukan tema atau mungkin juga kemudian berjalan dengan sendiri? Saya sudah pernah sampaikan ke Mang Riswo berulang-ulang bahkan sering. Pemantik namanya. Daya cetus. Sebelum kita menulis pasti ada itu. Nggak pernah saya nulis aku mau bikin puisi nggak pernah. Kecuali lomba ya. Untuk lomba itu pun saya tetap studi dulu. Ketika ada lomba puisi tentang apa, saya studi, belajar. Nanti ada daya tembak tuh, daya pemantik tuh namanya. Nggak mungkin seorang penyair kok, aku mau puisi tentang cinta lah, nggak ada. Ini aku sebelum kesini, tiba-tiba aku tuh ingat kawan-kawanku yang berprofesi sebagai penjaga menara suara. Contoh temanku yang udah pensiun ini, si Samsir itu kan penjaga menara suara. Itu orang mulia sekali. Tiba-tiba aku ingat itu. Penjaga menara suara. Penjaga menara mercusuar. Itu judulnya. Pertama aku, penjaga menara mercusuar. Tulis penjaga menara suara. Terus saya bangun. Nah, saya ini yang belum saya sampaikan. Puisi itu juga cerita. Cerita yang sangat padat gitu loh. Contoh tadi Ramadan 15. Hanya apa? Sungguh seluruh. Itu cerita yang sangat padat itu puisi. Bisa 2 baris, bisa 1 baris, bisa 10 baris dan seterusnya. Nah, jadi puisi itu juga cerita. Puisi cuma padat gitu. Cerpen agak sekian halaman, novel sekian puluh atau ratus halaman, kan? Untuk naskah drama juga gitu beratus-ratus halaman atau puluhan halaman minimal seperti itu. Nah, puisi ini juga cerita, tapi dipadat sekali. Aku ini binatang jalang dari kumpulan, dan itu padat sekali itu. Mungkin orang akan bertanya, ada puisi panjang, ya bagus aja, silakan aja. Kalau puisi itu bagus, panjang akan dibaca orang. Kalau nggak bagus, nggak akan dibaca orang puisi panjang itu. Apalagi kembali kita ke seleksi ya, ketika masuk redaksi koran atau media massa, di media massa, kan ada redaktur. Nah, redaktur itu menurut saya orang yang objektif. Pertama kayak saya bilang, orang kita nggak kenal kok, hanya melihat karya, wah ini puisi panjang, kok bagus ya, dimuat dong. Kecuali media koran-koran ya, yang bukan online, itu kan terbatas ruangannya. Biasanya akan sesuaikan gitu. Contoh di haluan sekali aku yang puisiku panjang, 1 judul contoh nih di haluan. Kalau yang lain-lain nanti bisa 3 judul itu biasanya Mas, 3 atau 4 judul kayak Kedaulatan Rakyat terakhir puisiku itu 5 judul, ya pendek. Kalau dikasih yang panjang Kedaulatan Rakyat hanya sekali aku, itu panjang puisinya 1 judul. Nah, kita itu persoalan teknis lah ya. Bukan persoalan yang sifatnya kreativitas kita, itu hanya teknis. Melihat itu kayak di Ancas namanya, kan majalahnya segini, nggak mungkin kita bikin satu guritan 10 halaman, 1 judul, perang dikirim ke Ancas, nggak bakalan dimuat. Kita lihat formatnya. Sebelum kirim ke Ancas, format Ancas itu kayak apa sih? Ya, kalau ke media masalah ya, kayak gini, kayak gitu. Berarti aku kirim ke sana puisinya maksimal ya sekitar 20 baris lah, satu guritan atau 10 baris dan seterusnya. Mungkin aku kirim 5 judul, coba tak kirim. Itu teknis lah ya. Nah, teknis pengiriman ke media massa. Nah, kembali ke puisi itu, jangan sekali-kali kita tuh membayangkan bait atau baris. Gak ada itu. Bait baris itu Bebas. Puisi mutakhir bebas, kecuali pantun. Puisi bebas sekali. Merdeka sekali. Kemarin yang dimuat di Pemari PNU Jateng itu kan ada yang cuma 3 bait. Ya. 1 baitnya ya berapa baris. Itu pun padat. Iya. Dan puisi itu prosesnya lama, 2 tahun berarti. Yang itu yang apa? Yang ibuku seorang Nah, penyair. itu puisi yang bagus tuh. Ini saya bukan di depan orangnya ngomong, memang saya itu kayak gitu tipe saya, enggak
kalau jelek jangan tak bilangin jelek gitu. Maka suka. Itu kuat puisinya. Puisinya Mang Riswa itu semuanya itu aku yang paling suka itu, Mas. Project beton. Kalau yang Ramadan ke-18 bagus, tapi tetap yang bagus itu, yang paling bagus gitu. Nah kalau nggak bagus nggak lolos itu aja deh. Sederhana banget kok. Itu namanya objektif gitu. Bukan saya yang ngomong, tetapi media gitu yang meloloskan puisi Mang Riswa. Memang bagus. Kalau nggak bagus nggak bakalan lolos. Kan orang sering gini, satu hal lagi. Orang selalu mengatakan bahwa saya menulis tapi nggak perlu di media massa. Itu pilihan, silakan aja. Itu maaf ya, akan jadi ya kayak gitu-gitu aja. Nggak pernah bertarung kok. Nggak ada pengakuan ya. Ya jelas, pengakuan dari mana? Nulis dewek simpen dewek kayak ini nih. Siapa yang mau ngakui? Siapa yang mau ngakui coba? Nggak, ini kan fair lah ya. Kalau Mang Riswa contoh, Mang Riswa kemarin di media NU Ma'arif Jateng dan itu penyair nasional yang nulis real. Ya, jadi katak dalam berburu. Nah, akhirnya ke sana. Nah, itu final lah ya sebetulnya. Nah, udah langkah berikutnya. Dan juga ini mungkin saya nambahi, jangan terjebak bahwa kita membaca puisi kita kok kayaknya jelek banget terus nggak berani keluar gitu loh. Artinya kita nulis dianggap kita banyak puisi nih jelek sekali kok. Ketika saya publis malu dan sebagainya. Ini ketika ada perasaan seperti itu saat kita menulis, nggak mungkin kita akan bisa bertarung kayak gitu. Contoh kayak kemarin yang puisiku yang masuk di nomor 3 dari di guru 1000 guru menulis puisi itu tingkat nasional. Kebetulan puisi saya waktu saya mau ngirim ini lolos apa ora ya, hanya sangat sederhana, bahasanya sangat sederhana, tapi ternyata saya juga nggak ngira bahwa lolos di urutan ketiga. Ini kan mengalir saja. Telepon masuk. Jangan terjebak di pikiran sendiri gitulah. Enggak itu, kayak Mas Bangun kalau pernah nulis tuh mana, aku pengen lihat. Kan ini sederhana banget. Kayak apa? Tunjukkan, Bos. Bacakan. Buktikan bahwa Anda itu mampu tidak hoak. Nah kan kayak Mang Riswa kemarin nulis, kemudian sama sekali tidak punya harapan muluk lah ya. Ya lolos pun saya. Ya makanya. Mungkin nggak lolos. Yang penting ngirim aja. Kalau lolos sih kalau saya melihat karena itu 1000 guru, 1000 apa ya? Saya kira lolos gitu. Tapi kan 1000 tulisan ya. Ya kan gini, satu hal lagi nanti tahapan berikutnya Mang Riswa melihat yang kompetisinya ketat gitu loh. Kalau yang kompetisi ketat itu umumnya ada lomba penulisan guru nasional umumnya. Nanti biasanya ada tuh dari SD Nur atau apa yang sifatnya itu memang nasional dan ketat gitu. Ikut nanti kalau lolos berarti kan memang iya. Jadi tahapannya ke situ. Mang Riswa kan sudah mulai nih. Yang kemarin dari awal saya baca kok. Dari awal itu tidak ada ketentuan mau ada juara, ada ranking, nggak ada. Saya baca juga tentang itu. Cuma akan ada 1000 guru. Nah, logikanya kalau 1000 guru kalau kita punya standar yang menengah saja pasti lolos. Karena guru sebagian besar menurut saya nggak bisa nulis kok. Yang real loh. Yang nggak bisa nulis puisi yang bagus lah di ini. Iya, memang iya. Jadi kalau dicari 1000 guru kan sangat mudahnya lah kita masuk ke situ. Nah, ke depan Mang Riswa juga yang kompetitif, yang lebih kompetitif itu. Enggak apa-apa, ini langkah yang ngalir ke bahasa saya dengan Mang Riswa selalu ngalir saja. Saya juga seperti itu. Saya ngalir saja kok. Saya nulis saja gitu. Enggak saya paksakan, oh aku nanti nulis kemudian di sana enggak ada, kan nulis saja. Udah selesai udah banyak, udah ada 10, tak kumpulan kirim jeret ke sana. Lolos syukur enggak syukur, Mang pikirin cara mereka kan, oh mereka yang mau nilai gitu. Kadang-kadang ini loh Mas, karena kalau ini contoh anak saya aja lah. Saya tuh mau anak saya itu nulis sejak kelas 1 SD ya. Dia pernah nulis di buku, dikirim. Nah, akhirnya karena nggak dimuat di bobo, akhirnya sampai sekarang nggak mau nulis lagi gitu. Jadi kalau ditanya tadi barusan tak ajak ke sini. Tak yuk belajar puisi, jawabnya apa? Setiap orang itu pesannya beda-beda Pak. Gitu jawabnya. Ya nggak apa-apa. Ya mungkin karena itu tadi trauma yang dulu tuh. Iya, nulis cerita pendek dulu. Nggak apa-apa. Di ajar bobo. Ini
Pak, Dan luar biasa sekarang Kita- hebat anak saya gitu. Maksudnya beda-beda kita jawabnya. secara umum itu tidak harus jadi penulis kok. Penulis itu kan hanya pilihan-pilihan masing-masing saja kok. Nggak harus jadi penulis, jadi tukang gendang kalau memang lu profesional, apa salahnya? Kebetulan malam ini yang kita bicarakan tentang dunia penulisan. Kan gitu aja. Kalau apa namanya masing-masing katakanlah memaksakan ke siapapun atau menggiring boleh lah. Kalau nggak mau ya sudah. Ini contohnya. Kembali lagi ke sini. Nah. Kayak gitu. Mumpung ada saya, Mas. Iya. Alhamdulillah. Beda contoh pembuangan ada. Itu. Jadi tempat sampah yuk. Kepesnya itu Enggak apa-apa, ini benar. ada dapet sih kayak komandan sih ya. Dunia literasi itu kan kalau secara umum tidak menjanjikan apa-apa. Tidak menjanjikan apa-apa kok. Ya sekarang manggil visual lebih viral nulis gue. Susah kok ngomongnya. Enggak aku sih tulisnya lumayan. Karena sudah lama itu loh. Karena kali lebih lama dari Mang Riswo. Contoh-contoh itu. Dan kembali lagi saya ulang-ulang orientasi nulis itu bukan dari duit kok. Otak, kekuasaan batin, otaknya berpikir, studi terus. Saya itu loh Mas. Saya pernah nulis lah, pernah nulis dan saya itu ada perjanjian royalti dan saya kebetulan kerja di penerbitan pernah. Tapi nyatanya apa? Nggak ada namanya beli jujur. Terjual 1.000, nggak ngomongnya 1.000, tetap aja enggak. Saya pernah ngalamin masalahnya, makanya kebanyakan penulis sekarang khususnya di guru mata pelajaran pasti jual naskah bukan royalti. Di Indonesia susah sekali ada apa namanya laporan terjual berapa gitu, ini jarang rata-rata. saya pernah ngalamin masalahnya. Saya dulu pernah nulis buku mata pelajaran SMP ya gitu. Nah itu kan sudah, kalau persoalan pemasaran itu sudah wilayah lain, artinya teknis itu udah wilayah lain, bukan wilayah kreativitas menulis ini. Ya maksud saya kalau kita bicara tentang honor gitu ya, kenapa sebagian sekarang penulis itu modelnya jual naskah nggak royalti? Karena di Indonesia itu beda dengan di luar negeri kan ya. Di luar negeri kan penulis itu sangat harga tinggi, royalti sekian, jangan kan itu lagu ya, lagu aja sekarang gitu ya, untuk backsound youtuber itu langsung di ban kan. Kalau nggak ada izinnya itu, sekarang cover lagu itu harus ada izinnya sekarang gitu. Kalau apa ya, karena udah aturannya udah hak cipta itu udah dilaksanakan bener-bener gitu. Ya, karena saya bilang itu sebenarnya wilayah lain lah dari kreativitas. Pengarang-pengarang, penulis-penulis sekarang ini, kawan-kawan itu sebagian besar itu cetak sendiri, pemasaran sendiri. Dan itu hampir semuanya sekarang. Kawanku Yusfitra di Payakumbu, yang sudah sangat hebat, sangat top itu, pemasaran sendiri. Paling-paling bang, aku buku-bukunya ini terbit bang. Oh ya, selamat ya, kirim saya. Gitu. Dia memasarkan sendiri. Karena kalau dilempar ke Gramedia itu minta 60 atau 7% untuk dia. Untuk dia loh. Di situ penulis 30%, gemblung apa? Iya, itu memang Dan itu seperti itu. Dan kan kembali lagi ya, kalau menulis orientasinya uang, saya kira tersesat. Benar. Kalau sekarang aku bikin puisi, cerita atau puisi atau apapun, nanti saya terbitkan dengan harapan penerbit yang ini nanti dia menjual, saya jadi orang kaya, nonsen itu. Jadi kalau menurut saya dunia tulis itu kan saya bilang tadi, karena pertama ya kalau secara umum hobi, kesukaan menulis, mencipta lagu, menyanyi, nabuh kendang itu kan hobi, kesukaan. Nah, itu pertama. Kedua kan masing-masing orang lah. Aku ngendang itu memang nanti suatu waktu pasti akan dipanggil orang, nanti aku dapat uang. Umpamanya sama dengan menulis. Nulis tuh satu-satu aku kirim ke sana, tembus, dapat honor, ikut lomba, menang, dapat duit dan seterusnya ya gitu lah. Jadi kalau di Indonesia sementara kalau menulis atau apapun di dunia apa untuk hidup ya. Tapi kawan temanku bisa itu. Ya Twitter, Mr. SAK yang saya bilang itu
hidup dari ya hidup di sini dari mana uangnya saya nggak tahu hari-harinya sekarang di Payakumbuh, tapi dia profesinya benar-benar jadi seorang pengarang, jadi sastrawan gitu. Yud Fitra sastrawan di Payakumbuh, Gus TS sastrawan di Payakumbuh, Adri Sandra satu lagi di Payakumbuh tiga-tiganya itu hidup dari menulis stok, tidak punya profesi lain. Nggak tahu hari-harinya kayak apa, saya nggak tahu apakah istrinya apa namanya jualan atau apa, kan nggak tahu. Soalnya sebagian besar sastrawan yang di yang Sumatera Barat yang aku tahu itu istrinya bekerja. Hari Semini Nandar, Hari Semini Tahar istrinya bekerja di SMA di Inggris. Pak Nafis almarhum istrinya di rumah sakit. Wisar Nadi istrinya dosen. Darman Munir dia pegawai negeri, istrinya di museum juga pegawai negeri, dan seterusnya lah itu. Jadi sebagian besar sastrawan itu sebetulnya karena di backup oleh tentang ekonomi lah ya, itu biasanya istrinya bekerja atau menghasilkan uang. Ispedi terakhir istrinya guru SMA apa dosen. Gitu. Jadi kalau hanya dari menulis stok ya itu temanku Adi Sandra, Ifitra, bisa. Nah ini kalau di Jakarta pun paling dosen. Saya nggak tahu Pak Ahmad Tohari istrinya apa. Istrinya dulu PNS guru. Kontohan. Itu kalau Pak Ahmad Tohari ini bukan mengecilkan ya, tidak dibantu oleh istrinya dalam ekonomi, nggak tahu. Iya, Dia. betul. Itu real. Anaknya bikin cerita pendek itu sambil ngomong anaknya istrinya lagi kerja. Itu cerita nyata. Ya kayak gitu lah, dan mungkin itu hanya kebetulan saja gitu. Jadi kalau menulis itu ya, kalau menulis itu pertama kayak cuma tentang aja, aku hobi punya ini, kalau nanti aku dipanggil orang insya Allah aku dibayar. Sama dengan di dunia literasi itu, khususnya dunia puisi dari kecilnya stoknya, atau dunia guritan itu kan sebetulnya kekurangan penulis itu, makanya jenengan lah kalau ya coba 5 guritan kumpulkan, untuk pertama ke majalah Ansas, nanti kedua ke Kedaulatan Rakyat. Guritannya itu juga bagus kok, honornya dikirim langsung. Yang prihatin itu kabarnya Suara Merdeka nggak berhonor lagi. Aku udah 3 kali muat ketika saya minta, kebetulan ada kawan yang wartawan Suara Merdeka, sudah nggak ada honornya katanya. Wah gimana, saya nggak mau lagi nih. Dulu pernah berapa bulan kan aku dapat juta dari Suara Merdeka. Nggak apa-apa, itu kan kembali lagi bahwa orang saya bukan uang. Tapi kalau ada dari efek samping dari kerja kita ya saya terima. Cuma perbedaannya kita dari diri visi menjadi kasih honor atau tampil di mana kita kasih honor ya terima aja. Apa-apa itu memang profesional.